Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bin Abdullah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anak sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Pada kali ini kita melanjutkan pembahasan yang kemarin, yakni tentang adab-adab di dalam masjid. Kemarin sampai pada hadis Nabi. Mari kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Namun selanjutnya malah kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan disiapkan kitabnya. Pada halaman 21 kitab Taisirul Khalaq. Saat baca kitabnya, kita kasih makna bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bab kemarin tentang bagaimana kita masuk masjid, ketika di dalam masjid, bagaimana cara kita masuk dan di dalamnya. Sekarang berikutnya, bagaimana adab yang harus kita penuhi saat kita keluar meninggalkan masjid. Masuk. Faida aradal khuruja. Ketika akan meninggalkan masjid. Faida aradal khuruja. Ketika akan meninggalkan masjid, tuliba minhu al-bud'u bil yusra. Tuliba minhu al-bud'u bil yusra. Maka dahulukan kaki kiri. Maka dahulukan kaki kiri. Lanjut. Wa ayyadu'aha ala dhuhri na'lihi. Wa ayyadu'aha ala dhuhri na'lihi. Dan meletakkannya di atas sandalnya. Dan meletakkannya di atas sandalnya. Lanjut. Thumma yalbasul yusra awalan. Maaf. Thumma yalbasul yumna awalan. Thumma yalbasul yumna awalan. Kemudian memasukkan kaki kanan terlebih dahulu. Kemudian memasukkan kaki kanan terlebih dahulu. Jadi saat kita akan meninggalkan masjid, maka kaki pertama yang melangkah meninggalkan masjid adalah kaki kiri. Namun letakkan kaki kiri di atas sandal dulu sebelum dimasukkan ke dalam sandal. Kaki kiri ini sandal di atasnya. Kemudian kaki kanan masuk ke dalam sandal terlebih dahulu. Kaki kanan masuk sandal baru meninggalkan masjid. Kemudian setelah masuk sandal barulah kita membaca doa keluar dari masjid. Jadi kita lanjutkan pembahasannya. Wal yakul inda khurujihi dan membaca doa saat meninggalkan masjid. Wal yakul inda khurujihi dan membaca doa saat meninggalkan masjid. Doanya, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya Allah, aku mohon padamu anugerahmu. Ya Allah, aku mohon kepadamu anugerahmu. Atau yang sering kita baca anak, Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaba fadlik. Ya Allah, ampuni aku dan bukakan pintu-pintu anugerahmu. Kita melangkah meninggalkan masjid. Jadi prosesnya saat keluar kaki kiri dulu, tapi tidak langsung sandal, tapi menginjak sandalnya. Kemudian kaki kanan masuk dalam sandal, terus kita membaca
doanya keluar dari masjid. Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba fadlik. Ya Allah, aku memohon padamu, ampunilah aku dan bukakanlah pintu-pintu anugerahmu. Lanjut. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Qala Allah Ta'ala. Allah telah berfirman. Inna buyuti fi ardil masajida. Inna buyuti fi ardil masajidu. Sesungguhnya rumah-rumahku, kata Allah, di bumi adalah masjid-masjid. Sesungguhnya rumah-rumahku, kata Allah, di bumi adalah masjid-masjid. Lanjutkan. Wa inna zuwari fiha ummaruha. Wa inna zuwari fiha ummaruha. Dan sesungguhnya orang-orang yang mengunjungiku adalah orang-orang yang meramaikan masjid. Dan sesungguhnya orang-orang yang mengunjungiku adalah orang-orang yang meramaikan masjid. Fatuba li abdin tatahhara fi baitihi. Fatuba li abdin tatahhara fi baitihi. Beruntunglah seorang hamba yang berwudu di rumahnya. Fatuba li abdin tatahhara fi baitihi. Beruntunglah orang-orang atau hamba-hamba yang berwudu di rumahnya. Tsumma zaroni fi baiti. Tsumma zaroni fi baiti. Kemudian mengunjungiku di rumahku. Kemudian mengunjungiku di rumahku. Fahaqqun 'alal mazuri. Fahaqqun 'alal mazuri. Maka orang yang diziarahi berhak. Maka yang diziarahi berhak. Ya. Maka yang diziarahi berhak ayyukrima zairahu untuk memuliakan orang-orang yang menziarahinya atau mengunjunginya. Untuk memuliakan orang-orang yang menziarahinya atau mengunjunginya. Ini adalah hadis qudsi. Allah berfirman lewat Nabi Muhammad. Kata Allah, rumah-rumahku adalah masjid-masjid. Barang siapa yang mengunjungiku adalah mereka-mereka yang meramaikan masjid. Menggunakan masjid untuk hal-hal yang ibadah, untuk hal-hal yang positif digunakan. Meramaikan masjid berarti memakmurkannya, mengisi kegiatan-kegiatan di dalamnya dengan hal-hal yang baik. Maka beruntunglah orang-orang yang mau berwudu dari rumah, berangkat ke masjid untuk menziarahi Allah dengan melaksanakan ibadah di dalamnya. Maka kata Allah, orang yang diziarahi dalam ini Allah mungkin ialah berhak untuk memberikan kemuliaan kepada mereka yang mau datang ke masjid. Semoga hati kita tergerak untuk bisa selalu saat tertentu bisa ke masjid. Selanjutnya kita kupas hadis satu lagi. An Anasin radhiyallahu anhu. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Man asraja fi masjidin sirajan. Man asraja fi masjidin sirajan. Barang siapa mau memberi penerangan di dalam masjid. Barang siapa mau memberi penerangan di dalam masjid, entah kita memberi list lampu, entah kita menyalakan lampu, yang penting membuat masjid terang. Barang siapa mau hal itu, apa janji Allah? Lam tazal al malaikatu wa hamatul arsy
maka para malaikat dan malaikat penjaga arsy, maka para malaikat dan malaikat penjaga arsy tidak akan berhenti. Maka para malaikat dan malaikat penjaga arsy tidak akan berhenti. Tastaghfiru lahu, memohonkan ampun padanya. Memohonkan ampun padanya. Madama fi dzalika al-masjida dau'uhu. Madama fi dzalika al-masjida dau'uhu. Selama lampu masih menerangi. Selama lampu masih menerangi masjid. Ya, selama lampu masih menerangi masjid. Oke, inilah hadis Nabi, anjuran kepada siapapun yang ingin mendapat pahala yang begitu banyak, maka buatlah masjid terang. Buatlah jalan menuju masjid terang. Sehingga selama lampu masih menyala, maka para malaikat akan terus memohonkan ampun untuk dia. Semoga hadis tadi bisa memotivasi kita untuk berbuat lebih baik lagi dengan meramaikan masjid dan sebagainya. Dan menjadikan hati kita selalu teringat akan masjid dimanapun kita berada. Sekian, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.